Sudah terlihat, Bu? Oke, tapi PPT-nya belum muncul. Sebentar mungkin. Oke, Sudah, Bu? sambil belum terlihat. Di Bu Anissa sudah terlihat belum? Belum, Bu. Masih biru, bulet-bulet. Masih biru juga di saya. Sebentar mungkin ditunggu koneksinya Ali mungkin kurang bagus. Tapi di sini jelas, Bu. Ya iya, orang kamu yang share screen gitu kamu. Ya, Bu. Oke. Sebentar, ini kok belum tampil ya. Banyak iklan hari ini, jadi maaf ya Alim, kita banyak Tidak apa-apa, asisten. Ibu. Jadi Tidak apa-apa. Biar nggak ada terlalu asisten tegang. saya dan asisten kita. Iya, Bu. Ini kok nggak tampil toh. Saya di stop dulu, nanti share screen ulang coba. Oh, baik, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, ya sudah. Oke, saya mulai ya, Bu Anissa, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Anissa. Terima kasih atas kehadirannya sebagai dosen penguji dari anak bimbing saya atas nama Ali Mulyana untuk seminar kerja prakteknya di sini dengan judul Pengamatan Produk Baru Injektor Model K1ZG di PT Keihin Indonesia Plan 2. Oke, pada seminar kali ini waktunya tidak lama ya Alim, 30 menit. 10 menit pertama, Saudara Ali Mulyana silakan menyampaikan laporan kerja prakteknya. Kurang dari 10 menit kalau bisa, maksimal itu 10 menit. Kalau sudah 10 menit belum selesai, saya stop nanti. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan masukan mungkin pertanyaan dari dosen penguji di sini yaitu Bu Anissa, dilanjutkan dengan saya selaku pada seminar kali ini. Oke, untuk mempercepat waktunya, saya persilakan kepada Alim untuk mempresentasikan laporan kerja prakteknya. Silakan Alim. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak buat Bagda yang mempersilahkan saya untuk membawakan presentasi seminar hasil kerja praktek saya sendiri. Dan terima kasih juga kepada Ibu Anissa yang selaku menjadi dosen penguji saya untuk seminar hasil kerja praktek pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan saja. Perkenalkan, nama saya Ali Mulyana. Saya dari TI 18H dengan NIM 1216. Di sini saya mengambil judul untuk seminar hasil kerja praktek saya, yaitu dengan judul Pengamatan Produk Baru Injektor Model K1ZG di PT Keihin Indonesia Plan 2. Lanjut. Di sini untuk daftar isi, saya akan mempresentasikan beberapa yang ada di PPT saya, dari mulai pendahuluan, latar belakang, gambaran umum perusahaan, alur kerja praktek, hasil dan pembahasan, kesimpulan, sampai dengan penutup. Oke, di sini kerja praktek. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Khususnya saya sebagai mahasiswa teknik industri, untuk tempat kerja praktek saya sendiri, yaitu di PT Keihin Indonesia Plan 2, seperti yang saya jelaskan di cover tadi. Dan untuk tujuan,
saya bertujuan di sini untuk memahami flow proses yang ada di Departemen Injektor ASI, kemudian dapat mengetahui suatu permasalahan yang terdapat di Departemen Injektor Assembling, dan yang ketiga yaitu mampu memberikan saran perbaikan dengan menggunakan salah satu metode perbaikan untuk mengatasi masalah yang terdapat di Departemen Injektor ASI. Nah, di kedua ini saya akan memaparkan gambaran umum perusahaan. Di sini terlihat gedung di mana tempat saya kerja praktik, yaitu PT Keihin Indonesia Plan 2, yang beralamatkan di Jalan Akses Tol Kalihurip, nomor 1, Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013. Untuk bidang usaha sendiri, bidang usaha perusahaan yang saya kerja ini yaitu di bidang industri manufaktur pembuatan spare part berupa karburator untuk roda 2 maupun roda 4. Nah, salah satu produk yang kami buat atau kami produksi di PT Keihin Indonesia Plan 2 ini yaitu injektor, di mana injektor berguna atau salah satu spare part motor yang ada di PT Keihin Indonesia. Di sini juga bukan hanya sekedar motor saja, tapi ada ATP, generator, dan outboard. Nah, untuk produk 4R-nya di PT Keihin Indonesia Plan 2 ini, kami memproduksi intake manifold yang sebagai customer-nya kita HPM atau Honda Prospect Motor. Mungkin untuk di PT Keihin Plan 2 ini hanya 2 item itu saja, namun di PT Keihin Indonesia Plan 1 itu ada beberapa spare part lagi yang diproduksi di sana. Namun saya hanya menjabarkan di mana tempat saya kerja praktis saja. Kemudian flowchart kerja atau alur kerja praktek. Nah, di sini dimulai dari di mana pertama-tama saya sendiri yaitu melakukan pendaftaran kerja praktek, kemudian mengajukan permintaan kerja praktek di perusahaan. Dikarenakan saya bekerja di bagian injektor assembling, saya meminta permohonan kerja kepada leader selaku pembimbing saya di lapangan. Dan setelah disetujui, saya langsung melanjutkan proposal kerja praktik ke dosen pembimbing. Kemudian langsung melaksanakan kerja praktek dan pembimbingan. Lanjut untuk melakukan membuat laporan kerja praktek dan pembimbingan. Selanjutnya yaitu mengikuti ujian seminar kerja praktik. Mungkin untuk yang saya sekarang kerjakan. Nah, setelah disetujui, langsung menyerahkan laporan kerja praktik kepada pihak perusahaan. Namun apabila tidak, saya harus memperbaiki laporan kerja praktik saya, kemudian agar bisa di ACC. Kemudian selesai. Nah, di sini ada flow proses injektor assembling. Untuk di injektor assembling sendiri, yaitu ada beberapa proses, diantaranya dari injektor kombe sampai packing, kurang lebih ada 9 proses, dan dari injektor kombe sampai packing terdiri dari 20 mesin dan proses. Adapun untuk spare part yang after Kensakoma, di sini ada barang yang setengah jadi, kemudian dilanjutkan dari ASI 1 sampai packing, yaitu dan jadilah untuk produk utama dari PT Keihin Indonesia, yaitu injektor sub ASI fuel. Dan setelah itu, untuk barang injektor ini dikirim ke customer. Next, untuk hasil dan pembahasan, di sini terdapat satu masalah pada injektor new model K1 ZG. Untuk mesinnya sendiri di sini ada di
mesin spray foam measurement, di mana untuk masalahnya sendiri di sini ada NG XY foam minus. Apa itu NG XY foam minus? Jadi pada saat dia melakukan penyemprotan bahan bakar, dia tidak maksimal karena untuk semprotannya sendiri dia tidak sesuai sudut yang sudah distandarkan. Maka dari itu untuk standarisasi performanya juga ini tidak maksimal. Nah, di sini ada diagram fishbone di mana untuk menganalisa masalah tersebut saya buatkan diagram fishbone ini. Di antaranya untuk main-nya sendiri di sini saya membuat untuk salah running model yang bisa disebabkan oleh manpower-nya sendiri. Kemudian ada juga tidak melakukan check master. Tidak melakukan check master ini juga bisa berdampak pada produk yang tidak maksimal, khususnya NGXY foam minus itu. Dan untuk di mesin, di sini ada parameter tidak sesuai. Kemudian ada proses welding plate mirroring, dan dari proses mesin juga di sini yang dapat menimbulkan NG tersebut. Kemudian di metode di sini ada mode settingan salah. Dan terakhir di sini ada material untuk single part sendiri yang berhubungan yaitu plate itu bisa NG. Dan setelah dianalisa untuk manpower tidak ada masalah. Untuk mesin tidak ada masalah. Untuk metodenya sendiri tidak ada masalah. Dan untuk material di sini terdapat masalah, yaitu di mana untuk plate-nya sendiri di sini terdapat masalah. Dan ini adalah gambaran di mana posisi plate pada injektor atau penempatan pada injektor. Nah, inilah masalah utamanya. Jadi pada saat si injektor disemburkan atau bahan bakar disemburkan, dia tidak keluar maksimal dikarenakan ada ibutsu atau benda asing yang menempel pada area hole plate atau lubang plate yang mengakibatkan untuk semburan bahan bakar ini menjadi tidak maksimal. Dan di sini ada sampel part OK atau dan part NG perbandingan plate yang terdapat ibutsu atau benda asing dan yang tidak ada ibutsu. Oke, next. Nah, setelah diketahui penyebabnya dari plate, maka dari itu di sini saya melakukan trial pembersihan ibutsu dari mulai membuat flowchart tersebut, dari mulai analisa penyebab masalah, rencana trial, pelaksanaan trial, pengaliran part after trial, analisa hasil trial, dan terakhir kesimpulan. Kemudian dilakukanlah untuk trial pembersihan ibutsu. Pertama-tama di sini ada part NG foam minus. Jadi sebelumnya disiapkan dulu part NG yang terdapat ibutsu, kemudian dilakukan pembersihan menggunakan sikat elektrik dengan cara menggosok 10 kali bolak-balik ke hole plate yang terdapat ibutsu. Kemudian di sini ada proses precon yang tujuannya di mana ini untuk membersihkan part after pembersihan atau pembersihan menggunakan sikat elektrik, kemudian dibersihkan kembali di mesin precon. Nah, dan terakhir di sini untuk poin terakhir di sini cek part after trial. Jadi part after pengaliran dicek kembali dan memastikan tidak ada hole plate yang terdapat ibutsu. Nah, untuk kesimpulan,
dari hasil pengalian part after trial, di sini sudah saya buatkan tabel, di mana tabel ini sudah merekap semua part yang di trial. Di sini untuk trial sendiri menggunakan 5 load plate yang berbeda. Kemudian setelah dilakukan trial, dari 150 terdapat NG-XY minus 1. Dan untuk rasio NG-nya sendiri di sini 0,66%. Dan dengan menggunakan metode 4M ini, untuk menganalisa masalah ini, memudahkan penulis dan tim untuk menganalisa dan mencari akar dari masalah NG-XY minus ini. Kurang lebih cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon koreksi dan masukannya, Bu Agda dan Bu Anissa. Oke, terima kasih Alim atas presentasinya. Selanjutnya ada tanggapan dan masukan dari dosen penguji. Silakan kepada Bu Anissa, saya persilahkan. Terima kasih Bu Agda. Mungkin sebelum masuk ke isi, saya sambil baca ya. Saya mau coba lihat dulu di laporannya. Ibu. Sebentar. Saya sambil ini dulu. Nah, di abstrak, ini kan kamu berarti melakukan, artinya setelah mengidentifikasi, melakukan trial ya? Betul, Bu. Alim. Betul, Bu. Dari trial tadi, saya baca tadi juga mendapatkan hasil dari trialnya kan? Ada hasil trialnya itu bagaimana juga iya ya? Iya, betul, Bu. Nah, itu seharusnya, jadi tolong nanti, jadi itu malah sebenarnya kan inti dari laporan itu kan itu ya, laporan kamu ini, tapi ternyata belum ada di abstrak. Jadi tolong nanti tambahkan di abstrak, kalau tidak ya yang mungkin yang bisa dikurangi ditambahkan itu, karena abstrak itu kan antara 100 sampai 200 kata. Tapi itu yang paling penting harus dimasukkan sebenarnya itu. Jadi apa masalahnya, terus bagaimana perbaikannya bagaimana, artinya di sini kamu melakukan trial, hasil dari trial itu apa. Karena kan dari abstrak itu sebenarnya, abstrak itu kan tujuannya untuk membantu memberikan gambaran kepada pembaca kan. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam laporan ini tuh membahas tentang apa. Jadi itu harus ada di situ. Oh, terus untuk kata kunci ya, tolong kata kunci itu jangan namanya kata kunci. Jadi harus lebih spesifik dari yang dibahas di laporan kamu. Artinya tolong ambil kata kunci yang lebih spesifik lagi di sini. Ya, mungkin di sini injektor model atau apa. Soalnya kalau manusia, bahan, metode, mesin itu sudah sangat umum ya. Itu. Jadi yang menjadi kata kunci di penelitian ini, artinya di laporan ini, bukan di laporan ini yang menjadi lebih keywordnya di laporan ini tuh apa tuh yang menjadi keyword itu, seperti itu. Terus itu ya, itu untuk tata tulis dulu saya soroti di sini. Terus lagi-lagi Bu Agda, saya menemukan kutipan penulis ini. Ya, tolong ini diperbaiki. Kok saya udah dapat tiga orang nih yang mengutip, jadi menulis sesuatu, terus dalam kurung penulis ya. Gimana ya, salah nggak salah sih, tapi sepertinya kok kita sepertinya belum pantas ya. Apa sih, kutipan itu kan sebenarnya menjadi referensi kan, apa sih yang kita punya referensi. Nah, referensi ini sesuai dengan yang atau bisa kita gunakan referensi ya, karena sama dari yang akan kita tulis, terus kita kutip seperti itu. Nah, kalau dari kita penulis sendiri itu sepertinya kok masih dikatakannya sebagai pendapat, bukan kutipan seperti itu. Jadi tolong ini yang kutipan penulis ini tolong diganti. Ya. Seperti itu. Terus kalau tata tulis sih sudah oke.
Oke ya, paling itu saja yang saya soroti. Terus saya mungkin masuk ke isi. Tolong tadi fishbone-nya. Kamu ini kerja di sana atau KP saja, Alif? Kerja, Bu. Kerja di sana. Kerja, oke. Berarti Iya. kamu lebih tahu lah ya. Iya. Oke. Saya sebenarnya ya enggak apa-apa. Saya sebenarnya penasaran nih di material sekelas Keihin. Oh, Keihin ini sekarang namanya ganti ya? Hitachi, Alim ya? Bu. Iya, Bu. Karena ini kebetulan dekat rumah saya suka kadang lewat di situ. Iya. Iya, Bu. Akuisisi atau gimana itu dengan Hitachi? Jadi Oh, merger, Bu. akuisisi ya? Merger ya. Ini akuisisi. Oh, iya. Jadi Nah, saya iya. mau tanya ini. Oke, saya mau tanya di material, ada single part plate yang NG. Apakah sebesar Keihin? Menurut saya sih sudah besar ya. Apakah tidak ada quality control untuk apa ya? Material datang, incoming materialnya? Ada, Apakah Bu. tidak ada? Ada. Jadi Ada. kebetulan Tapi mungkin ini ada yang iya. loss ya. Iya. Jadi kemarin Kebetulan gimana? pada saat model baru ini kan ini sempat jadi gimana, Bu? Problematika gitu, Bu. Maksudnya ini sudah setiap kali di incoming itu ada pengecekan khusus gitu. Meskipun itu hanya sampel 100 dari satu bungkus. Namun pada saat di-runningin di mesin, si plate ini justru malah tidak maksimal, Bu. Mungkin faktornya ada beberapa faktor, namun pada saat kemarin dianalisa itu ternyata di bagian hull plate-nya terdapat kriko atau benda asing, Bu. Maka dari itu kita melakukan komplain ke customer, dan customer-nya pun Supplier atau customer? customer. Oh, supplier, Bu, maaf, Bu. Ke supplier. Karena kan incoming kan ya? Iya, betul. Jadi kebetulan supplier ini pun customer kita juga, Bu. Jadi induknya Keihin Jepang gitu. Jadi plate ini itu dibuat di Jepang. Jadi kalau prinsip orang Jepang itu sesama keluarga atau yang lebih tua itu kadang nggak mau ngepus, Bu, atau takut ngepusnya gitu. Jadi malah kita yang bobrok, justru kita yang nangani sendiri gitu. Nah, ini sempat jadi masalah juga, dan kemarin itu karena rasio engine-nya juga udah cukup tinggi, maka dari itu dilakukanlah komplain ke KN atau ke Jepang, Bu, selaku Keihin yang supply plate ini gitu. Berarti evaluasi supplier-nya juga tidak bisa dijalankan benar-benar ya, karena memang ya ini supplier juga jadi customer juga. Ya, betul, Bu. Itu ya. Iya. Tapi kan ini kan mempengaruhi ke produk kan sebenarnya. Iya, betul, Bu. Iya. Untungnya saja saya tadi lihat masih ada beberapa yang bisa diperbaiki dengan trial tadi. Iya, Bu. Iya kan ya? Iya, betul. Nah, untuk mesin ini, saya penasarannya di sini nih. Parameter tidak sesuai. Artinya ini parameter ini apakah setiap akan dimulai itu berarti kan kalau kita tarik lagi, kita urai lagi, parameter tidak sesuai ini kan sebenarnya masih bisa diuraikan. Kenapa kok bisa tidak sesuai? Apakah dari man-nya atau dari operatornya yang salah menyeting parameter? Atau mungkin dari SOP-nya yang tidak dijalankan benar, atau SOP-nya yang salah, atau bagaimana ini? Kok bisa parameternya tidak sesuai di mesin ini? Jadi kemarin itu sempat dicek juga untuk parameternya itu harus disesuaikan gitu, disesuaikan dengan plate gitu. Jadi pada saat kita alirin dengan plate yang sama gitu, yang notabene dia after
after trial, tapi kok masih NG gitu. Nah, itu dilakukan analisa lagi, ternyata emang dari parameternya sendiri itu emang ada yang tidak sesuai, dalam artian dia kan harus ada ini Bu, jadi setiap kali ada new model dia harus ada refresh lagi gitu. Jadi karena harus menyesuaikan ya gitu. Jadi tidak semua parameter kadang. Berarti seharusnya ketika ada new model harus ada evaluasi ya, evaluasi dari mesinnya, setting awal lagi lah, dalam mungkin bisa dikatakan setting awal lagi untuk model yang baru ya. Iya, kebetulan. Makanya mungkin parameternya itu. Iya. Oke, bisa difahami. Oke. Iya. Untuk trial tadi coba ada nggak ditampilkan nggak tadi di trial tadi? Untuk hasil trial Bu, ini. Ini saya mau tanyanya, ini sebenarnya sudah dilakukan atau ini ide dari Alim sendiri, atau maksudnya diskusi lah, mungkin diskusi. Kamu di sini bagiannya memang di bagian QC atau gimana? Enggak, kebetulan saya diproduksi Bu, disimpan di lab kalau untuk sekarang ini. Jadi kebetulan pada saat saya melaksanakan KP ini muncullah model baru ini Bu, dan ada masalah ini. Nah, maka dari itu saya sekalian ngambil ini Bu gitu. Maksudnya sambil sharing-sharing sama rekan kerja yang lain sekaligus teman-teman dari quality. Jadi penyebabnya ini apa gitu. Dan kebetulan pada saat saya melakukan KP ini berbarengan dengan trial yang dilakukan ini Bu gitu Bu. Oke. Berarti memang ini memang murni trial awal ya? Iya, betul Bu. Sebentar ada iklan. Nggak apa-apa Bu. Oke. Mohon maaf ya. Berarti memang trial ini baru mulai dilakukan ini karena ada baru ini ya? Iya, betul ada Bu. Part baru ini ya? Ada part baru ini ya. Soalnya untuk K1 ZG ini dia sedikit berbeda sama model-model sebelumnya. Emang sebelumnya juga ada 16 model Bu yang udah running di Kein. Namun untuk yang K1 ZG ini mempunyai perbedaan, jadi dia untuk sudutnya sendiri dia berbeda gitu. Jadi yang harusnya dia di-X, nah sekarang untuk pengukuran yang di K1 ZG ini dia di Y Bu. Jadi agak sedikit susah juga untuk memulai ini lagi. Makanya kemarin pada saat new model itu emang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke Mas Pro gitu Bu. Karena ada. Tapi udah Mas Pro belum? Nah ini yang mau saya tanyakan, sudah masuk ke Mas Pro belum? Sekarang sudah Bu. Sekarang sudah masuk ke Mas Pro. Udah. Artinya berarti trial ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum Mas Pro atau belum? Sebelum Mas Pro. Oh, ya sudah bagus sih sebenarnya ya. Jadi maksudnya sebelum teridentifikasi NG yang lebih banyak lagi sudah dilakukan, dalam artian tanda kutip antisipasi apa sih yang bisa dilakukan. Betul, karena mengingat ini new product yang akan dilanjutkan ke Mas Pro seperti itu. Oke, itu saja mungkin Bu Agda dari saya kembalikan ke Bu Agda. Mungkin tadi catatannya itu saja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Anissa atas masukan dan pertanyaan diskusinya tadi dengan Alim ya. Saya rasa nyambung banget berdua ya. Oke. Masukan dari Bu Anissa tadi saya harap Alim sudah catat. Kemudian jadi ini memang sepertinya ini mahasiswa saya itu miskomunikasi dengan apa yang saya arahkan mengenai penulis ya. Sumber penulis 2021. Saya jadi pengen ngakak sendiri. Begini ya, jadi yang boleh ditulis penulis itu misal nih kayak gambar dari foto kamu, itu nggak apa-apa. Misal kayak tabel yang kamu buat gitu, itu nggak apa-apa. Misal kayak
tabel hasil risam kamu itu nggak apa-apa penulis gitu ya. Tapi kalau seperti paragraf, apalagi di tinjauan pustaka itu sangat tidak disarankan ya, karena kita kan belum menulis, ini kan masih dalam proses terbit lah istilahnya ya, belum rilis lah itu petulisan itu ya. Jadi tolong dipahami, nanti saya jelaskan semuanya ke mahasiswa bimbingan saya, karena kemarin temuan ini yang selalu ada dari Bu Anissa ya. Jadi memang ada miss dari saya dengan anak-anak gitu ya. Oke. Kemudian seminar ini sudah selesai ya, Alim ya, tapi seminar selesai bukan berarti selesai. Jadi masih ada satu tahap lagi, yaitu revisi dan pengumpulan hard file untuk dikumpulkan, dijilid di panitia HMTI ya, panitia KP untuk HMTI. Nah, jadi setelah ini nilai akan dikolek oleh koordinator KP dari penguji dan pembimbing, kita disimpan tapi belum dirilis karena memang belum menyelesaikan secara tuntas. Nilai akan diupload ke SIPT ketika Saudara Alim nanti menyelesaikan secara keseluruhan sampai ke penyerahan dokumen, laporan kerja praktek ke panitia. Oke, dari sini ada yang Alim mau sampaikan mungkin? Sejauh ini sih cukup, Bu. Mungkin cukup ya. Cukup. Oke. Apa namanya, KP-nya ini mau dilanjut ke TA nggak, Alim? Harapannya sih pengen, Bu, tapi mungkin pengen nambahin juga sih, nambahin banyak materi juga. Tapi saya ngerasanya ini masih kurang banyak gitu, Bu. Untuk teori-teorinya juga kayaknya masih kurang gitu. Ya memang harus ditambahkan. Kalau TA ya nggak bisa sama dengan. Mungkin nanti bisa booking Bu Anissa sebagai pembimbing ya. Siap. Oke. Saya rasa cukup untuk seminar kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa karena sudah hadir, juga Alim sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Izin live ya. Sebentar, terima kasih Alim. Saya sebentar ya. Ya, Bu. Bu Anissa. Sebentar. Ya. Ini terakhir ya. Ini adalah hari terakhir dan terakhir juga untuk pengujian kita. Kita foto dulu ya. Oke. Belum ya tadi. Saya screenshot dulu ya. Oke. Tapi Alim udah di ini kan? Udah di record kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.